Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Ayudya Karikasari, NIM 931215818 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok kami tentang instrumen pengawasan syariah di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan subbab tentang legal standar lembaga keuangan syariah nasional dan internasional. Yang pertama ada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Organisasi ini didirikan pada tahun 1991 di Bahrain yang beranggotakan 151 lembaga keuangan Islam dari berbagai negara. Tujuan dari pendirian organisasi ini adalah untuk mengembangkan, menyebarluaskan, menginterpretasikan, dan mereview standar akuntansi lembaga keuangan Islam dan standar syariah yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan syariah. Selain itu, organisasi ini juga menjembatani kesesuaian dengan standar keuangan internasional lainnya seperti International Accounting and Auditing Service Board and International Financial Report Service. Yang kedua ada the International Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference. Organisasi ini dalam kiprahnya telah berperan signifikan dalam pengembangan perbankan, syariah, dan keuangan Islam melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Didirikan oleh organisasi konferensi Islam yang beranggotakan para pakar syariah di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, kedokteran, ilmu pengetahuan murni, hukum, dan bidang lainnya. Yang ketiga, Islamic Financial Service Board. Lembaga ini bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan instrumen kebijakan keuangan Islam yang baru maupun yang diadopsi dari standar keuangan internasional lain yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yang keempat, PSAK Syariah. PSAK Syariah adalah merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan pedoman utama bagi akutans dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi ini di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Nomor 5, Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Surat Edaran atau SE Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai regulator perbankan syariah telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia dan surat edaran terkait pengawasan perbankan syariah di Indonesia, yaitu yang pertama PBI nomor 7/3/5/PBI tahun 2005, peraturan atas PBI nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, SEP 1/12/13/JPBS tanggal 30/04 tahun 2010. Sebab yang kedua mengenai DPS pada lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau KSPPS atau sebelumnya disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS terlahir dari Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia, merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 16/MKUKM/9 tahun 2015 pasal 1 ayat 6 terkait dengan kewajiban adanya DPS di masing-masing BMT Permen nomor 16/MKUKM/9 tahun 2015 pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa KSPPS dan Koperasi Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Fungsi utama dari jabatan DPS melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha KJKS atau UJKS koperasi sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip syariah Islam. Tanggung jawab DPS antara lain memastikan produk atau jasa KJKS atau UJKS koperasi sesuai dengan syariah. Yang kedua, memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
Yang ketiga, terselenggarakannya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui wadah KJKS atau UJKS koperasi. Sebab yang terakhir mengenai opini pengawasan. Opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma atau juga aturan pemeriksaan akuntansi yang diikuti dengan pendapatan tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Jenis-jenis dari opini antara lain opini audit, wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika editor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, opini audit wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan jika auditor yakin pada laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup dan tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku umum, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapatan atau hanya pada pendapatan. Yang ketiga, opini audit tidak wajar. Opini ini diberikan jika auditor yakin laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai GAAP dan memuat salah satu saji material. Dan yang keempat, opini audit tidak memberikan pendapat. Opini ini diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor. Yang kelima, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf yang jelas. Opini ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambah paragraf menjelas. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.